Kembali ke audien, ada yang mau bertanya nih, Pak Bliwayan Agus Junaidi. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan kepada saya. Nama saya Wayan Agus Junaidi, saya dari Regis Restoran yang berlokasi di Ubud. Yang saya hormati kepada semua narasumber, khususnya Bapak Ngurah Diardana, sangat sebuah kehormatan kita bisa bertemu di sini, Pak. Kemudian sebelum saya lanjut, izinkan saya mengucapkan atau mengawali ini dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, pertanyaan ini saya mungkin tujukan kepada Bapak Ide Bagus Parte ya. Mohon maaf jika saya salah penyebutan nama. Baik, pertanyaan ini sebenarnya pertama adalah saya sangat eh, senang sekali mendengar bahwa Bali merupakan provinsi pertama yang akan mengimplementasikan next normal atau the new normal, melihat persentase kesembuhan sebagai pelaku pariwisata atau pegawai menyambut sangat dengan happy dengan situasi seperti ini, kondisi kembali normal dan lain sebagainya. Hal yang tidak bisa dipungkiri yaitu ditakutkan secara saya pribadi, bahkan beberapa tim leader yang komunitas kami miliki, yaitu jika pandemi ini muncul di gelombang kedua atau pada gelombang kedua yang sekarang sedang dihadapi oleh China. Kami hanya menginginkan apakah ada advice atau prevention awal jika pandemi gelombang kedua ini muncul lagi di Bali. Nah, di mana saat ini kita sudah mulai mempersiapkan semuanya seperti the next Bali atau the next normal atau the new normal. Ada baiknya kami diberikan sedikit bahasanya kisi-kisi mungkin atau hal yang sesuatu yang bagaimana caranya kita jika kamu menghadapi the pandemi yang kedua atau gelombang kedua, apa yang harus kami persiapkan dari sektor baik itu karyawan, baik itu dari sektor branding of produk dan lain sebagainya. Nah, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Tutup dengan Brahma Santi. Om Santi. Santi. Saya akan coba jawab. Jadi di situ seandainya akan ada terjadi gelombang kedua ya, menimpa kita di Bali. Apa yang terjadi? Habis kita. Nggak ada kepercayaan lagi. Maka itu, sebelum itu terjadi, dalam hal ini kita harus sangat hati-hati. Sangat super hati-hati. Pertama, kita harus tahu kita masuknya kapan ini. Terus kedua, strategi kita menggunakan klaster, Pak. Kalau saya pribadi, saya menginginkan Nusa Dua dulu dibuka, Pak. Jadi orang dikarantina di situ. Jadi wisatawannya nggak keluar lagi. Karena kan local transmission kan masih banyak kan beredar. Ya, jangan sampai tamunya liburan di sini, terus main dia ke mana? Ke Gianyar, ke Ubud gitu, terus kena di situ. Terus pulang, nah nama kita jadi rusak. Jadi yang paling penting itu adalah benar-benar kehati-hatian. Kita harus modelnya klaster dulu kita buka. Misalnya Nusa Dua dulu yang dibilang tadi Pak Trisno tadi. Itu aja dulu. Jangan wisatawannya jangan keluar. Benar-benar daerah situ dulu. Nah, kita akan lihat coba berhasil nggak. Setelah itu berhasil, kita copy kemana misalnya. Ke Ubud, ya misalnya. Atau ke Sanur, misalnya gitu. Jadi kita harus coba-coba dulu. Karena nggak ada teori yang pasti mengenai ini. Makanya kita harus benar-benar sangat super hati-hati. Jangan sampai kita dianggap gegabah ya. Akhirnya masyarakat bukan kita takut disalahi. Artinya jangan sampai pariwisata tuh kesannya hanya mengejar uang saja, tidak memprioritaskan kesehatan lah. Kita dalam hal ini kan kesehatan yang kita tempatkan di depan, kita ekonomi nyusul di belakangnya gitu. Jadi maksudnya biar jangan sampai ini secara simultan lah gitu. Mungkin itu. Jadi saya tegaskan lagi, mungkin strategi cluster itu yang paling jitu untuk untuk mengurangi, untuk lebih amannya, lebih safe-nya. Jadi bisa saya ilustrasikan begini, wisatawan itu dari Jakarta dia udah seperti charter flight aja. Jadi sudah ada charter, seperti orangnya udah charter flight, orangnya udah jelas, duduk di pesawatnya udah jelas, hotelnya sudah jelas, mobil pun udah jelas, dia langsung masuk hotel, nggak keluar lagi. Begitu. Mungkin dia seperti karantina, tapi ada karantina kawasan, seperti itu. Jadi nggak keluar dulu dia. Begitu. Mungkin itu bisa yang saya kasih masukan.